balik lagi di channel Balap Indonesia. Yes. Oke, nih sekarang kita akan review sepatu ya. Yes. Yang lumayan ditunggu-tunggu ya. Nah, itu dia. Lumayan ditunggu-tunggu dan ini Kita cukup lama juga ya. Iya. Kita ininya nih. Lumayan lah. Jadi biar objektif beberapa lapangan gitu ya. Dan sepatu ini yang kayak kita bilang di unboxing nggak terlalu banyak panggungnya gitu, nggak terlalu banyak yang liput. Lumayan sih sekarang udah lumayan pick up lah gitu. Tapi nggak sebanyak temennya gitu, yaitu tentunya AZA 6 dan AD1 ya. AD1 betul. Yes. Nih mau nyobain Pride 2. Pride 2. Karena dia nyobain Pride 1 biar bisa komparasi judulnya. Betul. Gitu. Sekalian nih jadinya nih ujung-ujungnya karena kan Pride 1 juga masih banyak ya di pasaran ya. Masih banyak banget. Ya. Oke. Semua warna masih banyak. Kita mau mulai dari mana nih, Ci? Seperti biasa. Seperti biasa lah. Oke. Dari traction dulu Dari deh. traction ya. Oke. Traction gimana? Dari traction ini oke banget. Oh ya. Dari traction mungkin kalau di AD1 lo traction bisa banget diandelin nih. Ini juga sama. Ini juga bisa diandelin ya. Nggak beda jauh. Oke. Tractionnya menurut gue nih bagus banget sih. Oke. Gitu, Kelihatan sih. Mau lo di indoor atau lapangan outdoor. Oke lah. Ya. Kelihatan sih ini herringbone semua dari atas sampai bawah. Karetnya lumayan keras gitu, nih sampai ada batu nyempil nih. Jadi oke ya traction ya, gitu. Nge-grip okay. ya. Nge-grip banget. Oke. Sama sekali nggak ada masalah. Oke. Lo ini mau kan main di surface kayak apapun sepatu oke. Ini kan tractionnya sama cushionnya sama persis sama AZA 6 ya, jadi mestinya sama ya. Makanya kita memutuskan untuk kita nggak usah cobain deh AZA 6 gitu. Berapa nih traction lokasi? Kalau traction di sepatu ini gue bisa kasih 8. 8 ya, 8 solid tuh. Oke, mantap. Traction ya. Traction. Cushion gimana nih? Megatonic. Nah, si Megatonic. Sorry to say nih. Nggak ada cushion. Ya nggak ada cushioning lah ya gitu. Nggak ada cushioning ini sepatu. Gitu menurut gue. Ya gue agak dilema sebenarnya mau ngomongin ini sepatu gitu. Maksudnya lo dari segi harga udah sangat terjangkau, affordable gitu ya gitu. Tapi lo nggak bisa protes juga dengan harga segitu gitu. Lo dapetin feature apa sih dari harga segitu? Gitu kan? Make sense ya. Gitu. Jadi kalau balik lagi ngomongin cushioning, gue bilang nggak ada di sini ini sepatu. Jadi kalau untuk pemain yang udah berumur gitu, nggak rekomen sih gue. Gue nggak rekomen. Tapi untuk balik lagi ke ide awal bikin sepatu ini untuk ke anak-anak sekolah, ya mungkin mereka masih orang urus lah gitu. Ya buat anak-anak muda terjangkau, nggak mahal gitu ya. Jadi buat orang-orang yang kayak, aduh beli sepatu basket mahal, ya beli ini aja karena ini kan ya sepatu basket gitu ya kan. Daripada lu basket pakai sepatu pramuka gitu misalnya kan, atau pakai sepatu sekolah yang biasa kayak Converse Warrior gitu-gitu kan ya kayak kelar dengan ini gitu kan. Nah ini masih kalau dibanding sama yang lo merek-merek lo sebutin barusan ya ini masih lebih mending lah. Berapa nih lokasi nilai? Cushioning? Ya nilai terendah kita sih 6 ya gitu 6. Karena kita kalau 5 kan nggak naik kelas ya kayaknya kalau dulu ya. Jadi ini 6 lah gitu. Itu 6 oke. Terus masih banyak ruang untuk improvisasi. Berikutnya material ini depannya kayak ada sweat-sweatan, terus kayak ada karbon-karbonan. Material untuk dipakai di outdoor ini agak-agak nggak friendly buat outdoor. Tapi ini nggak apa-apa ya, mungkin karena lo nggak banyak toe drag kali ya? Nggak juga, lo kena keringat apa segala macem gitu ya, basah. Nggak enak gitu. Dan jadi nggak long lasting. Oke. Cuman overall material enak dilihat. Gitu. Enak dilihat gitu kayak wah gue ngeluarin duit segini dapat sepatu kayak begini banget nih. Betul setuju gue tuh. Untuk tampilan materialnya gitu. Cuman bagian depan nih ada si sweat nubak kayak gitu ya. Agak nge-matching sih buat di outdoor nih. Iya sih kayaknya sih begitu sih. Gue cukup setuju tuh. Kayaknya materi ini cuman kalau tadi ngomongin keringat, ya main di luar main di dalam kan kita pasti keringetan, ketetesan atau apa gitu. Cuman mungkin memang
materinya pengen dibikin sama mereka niatnya sebagus mungkin kelihatannya ya. Kelihatan sebagus mungkin dipakainya gitu. Jadi pengen kelihatan sebagus mungkin lah gitu. Jadi ya sah-sah aja gitu. Tapi panas apa enggak, enak apa panas, ngebentuk kaki lo gitu. Kalau di kaki ini benar-benar material tuh flimsy flimsy itu apa ya bahasa Indonesia gue juga bingung. Jadi kayak nggak kokoh ya. Nggak kokoh, nggak kokoh dan nggak megang kaki lo juga. Itu dia. Oke. Ya nggak enak tuh kalau materi nggak solid, nggak kokoh gitu. Panas tapi nggak terlalu ya. Nggak panas ya normal. Standar lah ya gitu. Standar. Cuman materinya ya simply ya flimsy gitu ya. Flimsy. Berapa nih lo kasih nilai materinya? Materialnya gue masih menghargai effortnya ya untuk mikirin naruh beberapa material ini. Gue kasih 7 deh. 7, oke. Materialnya 7 fine lah. Oke. Berikutnya fitnya. Nah ini dia nih fit. Ini sepatu desainnya kan modelnya one upper booty gitu ya. Iya. Langsung dimasukin ada gitu neoprene gini nih. Biasanya kalau kayak gini kan nge-grip shot gitu ya. Idenya begitu, cuman pada prakteknya enggak. Eksekusinya enggak ya? Sama sekali. Kadang-kadang eksekusi tuh enggak bisa ngejar ide ya. Gitu. Sama sekali enggak tahu entah materialnya kah atau apanya gue nggak ngerti gitu. Pokoknya sama sekali fitnya nih kaki gue lari-lari dalam. Oh oke. Ada dua hal utama nih ya di fit nih di gue. Panjangnya ya, ini gue turun satu size. 43 jadi 42 ya. Nah, 43 jadi 42. Yeah. Itu ngepas banget. Oke. Gitu, ngepas banget secara panjangnya. Tapi di dalam tetap lari-lari. Oke, kanan kiri tergeser-geser ya. Tetap geser-geser. Oke. Kalau gue pakai size normal, agak panjang, itu lebih parah lagi, roomnya lebih gede lagi di dalam. Iya. Udah kepanjangan, kanan kiri kelebaran ya. Gitu. Oke. Ya, jadi ya gitulah fitnya ya, gitu. Jadi agak kurang megang kaki lo fitnya, gitu ya? Iya, sama sekali nggak megang sih. Menurut gue. Oke. Jadi itu agak justru buat gue agak bahaya. Kenapa? Tractionnya itu mantep banget. Tapi di dalam kaki lo lari-lari. Oh iya benar juga tuh ya. Ya sementara sepatunya berhenti, tapi kaki lo nggak berhenti. Di dalam tuh masih yang. Oke benar juga tuh ya. Itu berarti butuh support yang bagus sebenarnya. Nextnya support nih. Nah lo pas pakai ini untuk ngatasin fitnya lo double socks. Pada akhirnya double socks gue. Oke. Gitu. Walaupun tuh ujung-ujungnya ya agak nyiksa ya, karena udah ngepas ukurannya gue paksain untuk ngejar fitnya. Bener juga. Iya. Gitu. Oke. Untuk fit gue kasih 6 lah. 6 aja fitnya ya. Oke, fitnya 6. Berikutnya terakhir nih supportnya gimana nih? Support mungkin ini sama cushionnya nggak ada sama sekali nggak ada. Ya itu tadi lembek gini nih. Iya benar-benar nggak ada ankle support. Gue nggak ngerti, mungkin mereka ngejar lightweightnya ya. Enteng banget, dapat banget. Cuman secara support ini sama sekali nggak ada gitu. Iya. Sama sekali nggak ada dan itu tadi traksinya sangar banget. Tapi di dalam support sama sekali nggak ada, dari mulai ankle, kaki ke depan, roomnya terlalu gede gitu ya buat nggak tahu juga, mungkin kaki gue juga gitu yang tipis. Nggak, tapi kan maksud gue kalau misalnya tractionnya megang, sisanya di atas kan harusnya support kaki lo ya. Kalau nggak support kaki lo kan relatif rentan cedera gitu ya. Maksud gue supportnya nggak terlalu oke. Tapi stabil nggak sepatu lo? Maksudnya kalau lari, jogging, mundur, lari gitu, fast break gitu, stability-nya cukup apa enggak? Kalau ngomongin gerakan-gerakan yang lurus dan gerakan-gerakan simetris lah ya, yang lo udah tahu gitu ya, nggak ada gerakan-gerakan mendadak gitu. Iya dia nggak masalah. Cuman begitu lo melakukan gerakan mendadak gitu ya, lo ganti arah. Entah lo step back atau ngapain gitu, ya itu kaki lo di dalam swimming around ya, usaha lebih buat ngeberhentiin kaki lo sendiri di dalam gitu. Berapa nih support lo kasih nilainya? Supportnya juga 6 sih. Supportnya 6 ya? Supportnya juga 6. Ya relatif mirip-mirip kemarin gua AD1 ya, sepatu anak muda ya. Yes.
Oke, jadi gitu udah semuanya tuh dari support sampai traction tadi di awal. Kesimpulan lo apa nih? Maksudnya kalau kita bisa bandingin nih sama Pride 1 gitu. Oke, kalau bandingin sama Pride 1 nih, ya, mendingan digabungin sih kalau menurut gua. Secara feature maksudnya ya. Dari si Pride 2 itu yang bagus tuh traksinya. Jadi gua kebayang kalau misalnya traksinya dipindahin ke sini. Oke. Itu perfect sih. Jadi traksinya Pride 2 dipindahin ke Pride 1. Pride 1. Secara Pride 1 dari mulai cushioning, material sampai support jauh lebih baik dibanding yang Pride 2. Kalau menurut gue sih gitu. Oke. Cuman fit masih mesti dibenerin lah ya gitu. Fit masih mesti dibenerin. Nah, kalau ngomongin fit ya. Ini jauh lebih mending. Oke. Cuma waktu itu fit juga lo sempat bilang kayak di depan juga lumayan roomy gitu. Tapi itu pun masih lebih mending daripada Pride 2 ya. Oke. Jadi kalau misalnya bakalan ada Pride 3, ya lo gabungin deh dari apa yang Pride 1 udah bagus tuh, dari mulai cushioning dan material dan support. Lo ambil traksinya si Pride 2 nih. Pride 1 nih, saya ingat gue yang lo cerita, ini nih lumayan ngiket ya. Iya, bagian itu, ininya nih. Nah, itu ngebantu ngelockdown kaki lo di dalam sepatu dengan baik ya. Sementara ini mungkin berusahanya dengan neoprene dalam one inner booty gini, tapi ternyata malah nggak sebaik yang satu ya gitu. Oke. Ya, jadi itulah kesimpulan dari Mochi yang nyobain baik Pride 1 maupun Pride 2. Ya mirip-mirip lah ya, jadi sepatu anak muda ya gitu ya. Buat yang masih baru mau nyoba mungkin main basket, gue suka nggak sih main basket nih gitu, ikut ekskul deh gitu, SMP atau SD ikut sekolah basket. Beli sepatu ginian aja dulu daripada beli sepatu mahal-mahal terus rugi nanti. Ternyata gue lebih suka main bola gitu kan, ya udah gitu. Jadi kalau udah suka gitu baru deh beli yang lebih serius gitu. Oke. Itu. Kalau udah ada yang pakai sepatu ini juga, cerita dong ke kita, tulis di kolom komen gitu. Menurut gue gini, menurut gue gitu. Jadi siapa tahu komen gue doang yang aneh gitu. Betul gitu. Yang ya jadi seru gitu, kayak kemarin ada juga di AD1 ada yang bilang menurut gue itu mungkin karena sepatunya buat anak yang masih pertumbuhan bla 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 gitu. Menurut gue itu ilmiah banget, keren jawabannya. Gue lupa namanya siapa, sorry, but shout out to you. Dia cerita dia lagi kayaknya lagi bikin sepatu or something like that gitu. Mungkin dia kuliah jurusan product design kayak gitu-gitu, mungkin gue nggak tahu. Tapi shout out to you, keren. Kalau misalnya emang lagi bikin, semoga jadi sepatunya ya. Ntar kirim-kirim ke kita buat kita tes gitu. Oke. Thank you udah nonton, dan jangan lupa subscribe channel kita dan like dan share video-video kita, oke? Ya, dan follow juga Instagram kita di Collab Indonesia. Yes. Oh ya, sama jangan lupa bikin jersey, kirim ke collab.indonesia@gmail.com. Oke. Thank you.